Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rodiatunisa, NPM A1A 240019, Dan saya Yela Yuzulena, NPM yaitu A1A 24001. Dan saya Sofia Hatabika Saribu dengan NPM A1A 24006. Saya Naila Najwa Nandita dengan NPM A1A 240014. Saya Sawara Bitah Aulia dengan NPM A1A 240012. Baik, dan poin-poin penting yang akan kami bahas di sini. Yang pertama ada kepemimpinan, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan prinsip kepemimpinan. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, di sini langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan orang lain atau kelompok agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai motivator, komunikator, dan penggerak perubahan. Secara sistematis, istilah kepemimpinan dari kata berasal pemimpin yang berarti pembimbing atau mengarahkan dalam konteks organisasi. Kepemimpinan berkaitan erat dengan bagaimana seorang individu dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Di bawah ini ada beberapa definisi menurut para ahli. Di antaranya ada Stevie Robbins yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok agar mencapai tujuan. Yang kedua adalah Georgi Riteri, yaitu mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu Yulk atau 2010 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada Stoner yang mendefinisikan sebagai sebuah proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut berkaitan dengan kelompok atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang kelima yaitu Sondang P. Siagian yang mendefinisikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan menyatakan tiga hal, yaitu pengaruh, hubungan antar individu, dan pencapai tujuan. Tanpa adanya kemampuan mempengaruhi, seseorang pemimpin tidak dapat efektif meskipun ia memiliki jabatan formal. Yang selanjutnya yaitu Teori kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Adapun beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat atau karakter bawaan tertentu yang mempunyai mereka mampu memimpin seperti kejujuran, kecerdasan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Yang kedua, teori perilaku. Fokus pada perilaku yang ditunjukkan pemimpin dalam mengelola bawahannya. Teori ini menganggap kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman. Yang pertama itu ada pendekatan OHI stage, struktur tugas dan perhatian terhadap bawahan. Pendekatan Mikigan, orientasi tugas vs orientasi karyawan. Yang ketiga, teori situasional, menjelaskan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang tidak ideal. Keaktifan kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu, seperti kondisi tim atau tingkat. Dan yang keempat itu ada teori kontingensi, mirip dengan teori situasional, namun lebih menekankan pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan variabel situasional seperti hubungan pemimpin bawahan, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Yang kelima, teori kepemimpinan transisional dan transformasional.
Transaksional yaitu pemimpin berfokus pada pertukaran imbal jasa dan kinerja. Transformasional yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mewujudkan visi bersama dan perubahan besar. Yang keenam, teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik dan pengaruh luar biasa melalui kepribadian yang kuat, komunikasi yang menginspirasi, dan keyakinan diri tinggi. Yang ketujuh, teori kepemimpinan pelayanan. Pemimpin menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi dan melayani orang-orang yang dipimpinnya. Fokus pada empati, mendengarkan, dan pemberdayaan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasi. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada perubahan, visi jangka panjang, dan inspirasi terhadap bawahan. Seorang pemimpin transformasi biasanya mampu membangkitkan semangat kerja, memberikan motivasi tinggi, serta mendorong terciptanya inovasi. Gaya ini sangat cocok dalam konteks perubahan organisasi, reformasi birokrasi, atau dunia pendidikan yang ingin bergerak ke arah yang lebih modern. Yang kedua ada kepemimpinan transaksi. Kepemimpinan transaksi menekankan hubungan yang bersifat formal antara pemimpin dan bawahan, di mana kinerja dihargai dengan imbalan dan pelanggaran dikenai hukuman. Pemimpin transaksi cenderung fokus pada efisiensi, prosedur, dan hasil akhir. Gaya ini sangat cocok untuk digunakan dalam organisasi yang stabil, terstruktur, dan berorientasi pada target atau produktivitas. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi bersifat dua arah, dan setiap anggota diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Gaya ini mendorong kolaborasi, rasa memiliki, dan kreativitas. Sangat cocok diterapkan dalam organisasi yang ingin meningkatkan keterlibatan pegawai, misalnya dalam konteks pemerintahan partisipatif atau pengembangan komunitas. Yang keempat ada kepemimpinan otokratis atau otoriter. Gaya otokratis ditandai dengan pengambilan keputusan sepenuhnya oleh pemimpin tanpa banyak melibatkan anggota tim. Meskipun terkesan kaku dan kurang fleksibel, gaya ini sangat bisa efektif dalam situasi krisis ketika keputusan harus diambil dengan cepat dan tegas. Yang kelima ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan cara mereka sendiri. Gaya ini hanya cocok jika di anggota tim memiliki tingkat kedewasaan dan tanggung jawab yang tinggi. Yang keenam ada kepemimpinan serpan atau pelayan. Gaya serpan leadership menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi anggotanya. Pemimpin fokus untuk memenuhi kebutuhan tim, mendengarkan dan memberdayakan mereka agar berkembang. Baik, selanjutnya ada prinsip kepemimpinan. Ada banyak prinsip kepemimpinan yang berbeda, tetapi 5 prinsip dasar yang sering diakui dan dijadikan pedoman oleh para pemimpin adalah: yang pertama, integritas. Integritas adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki kejujuran, keberanian moral, dan konsistensi antara kata-kata dan tindakan mereka. Mereka harus menjadi teladan bagi orang yang lain dan memimpin dengan integritas, menjaga kepercayaan dan rasa hormat dari mereka yang mereka pimpin. Yang kedua ada visi. Visi seseorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang mereka inginkan untuk organisasi atau tim mereka. Visi ini harus menginspirasi orang lain, memberikan tujuan yang jelas, dan memberikan arah yang jelas untuk langkah-langkah yang akan diambil. Selanjutnya ada keteladanan. Keteladanan adalah tentang menjadi contoh yang baik bagi orang lain untuk diikuti. Seorang pemimpin harus mempraktikkan nilai-nilai yang mereka anut, menunjukkan sikap yang diharapkan dari orang lain, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Keempat ada keterlibatan. Seorang pemimpin harus terlibat secara aktif dengan anggota tim atau organisasi mereka. Ini melibatkan mendengarkan, memberikan umpan balik, mendukung perkembangan pribadi, dan memperhatikan kebutuhan individu dalam tim. Dan yang terakhir ada inspirasi. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.
untuk mencapai tujuan bersama. Mereka harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mampu mengartikulasikan visi mereka dengan jelas, dan memiliki kemampuan untuk merangsang semangat dan semangat dalam tim. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan ini, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa termotivasi, terlibat, dan mampu untuk mencapai kesuksesan bersama. Kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Setiap pemimpin memiliki gaya dan pendekatan berbeda, tergantung situasi dan karakter tim dan pemimpinnya. Teori kepemimpinan menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari dan dikembangkan. Prinsip seperti jujur, tanggung jawab, dan keteladanan sangat penting untuk membangun kepemimpinan yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan hal tersebut, seorang pemimpin membawa timnya menuju keberhasilan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.